Tangerang, Liputan 4 TV, dalam rangka pemaparan visi dan misi para calon Kades Cukang Gali Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Para calon kepala desa Cukang Gali dengan beranggotakan pencalonan Kades tersebut sebanyak 4 calon yang terdaftar di pemilihan Kades Cukang Gali Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang. Salah satunya nomor urut 1 yaitu M. Solihin atau yang sering disebut dengan nama bekennya yakni Messi. M. Solihin atau Messi memberikan visi dan misi yang cukup luar biasa dan mudah dipahami serta dimengerti oleh masyarakat khususnya masyarakat Cukang Gali itu sendiri. M. Solihin memaparkan apabila beliau terpilih menjadi kepala desa Cukang Gali maka akan mengedepankan kebutuhan masyarakat itu sendiri daripada dirinya sendiri, tuturnya. Demikian informasi Liputan 4 TV melaporkan berita terbaru, teraktual, terpercaya serta aktual. Penulis kameramen, Adian S. Editor, Adian Bae. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua BPD Cukang Gali Bapak Ul Nadi, yang saya hormati PLT Kepala Desa Cukang Gali Bapak Gugun Gunawan, yang saya hormati Ketua Pelaksana Pilkades Bapak Asep Sobian, yang saya hormati Ketua Panwas Pilkades beserta jajaran Bapak Haji Robli, yang saya hormati Babinsa Binamas Cukang Gali, yang saya hormati dan yang saya banggakan saudara saya calon kepala desa Cukang Gali nomor urut 2 Bapak Acep Sandi, nomor urut 3 Bapak Andri Lesmana, nomor urut 4 Muhammad Yusri, dan yang saya hormati Ibu Kasih Pemerintahan Kecamatan Curug, yang saya hormati Bapak-bapak undangan pada hadirin semua yang hadir di kesempatan siang ini, yang saya hormati para pendukung tim relawan Bapak Acep Sandi, Bapak Andri, Bapak Muhammad Yusri, dan dulur Messi. Semoga kita semua senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkahnya pada siang hari ini kita bisa berkumpul dengan undangan acara kampanye visi misi calon kepala desa Cukang Gali. Mudah-mudahan niat-niat kami semua mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurah ke baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya. Semoga kita semua terima kasih dengan undangan hari ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia instansi terkait untuk pelaksanaan Pilkades ini yang sudah bekerja keras dan mensukseskan Pilkades Cukang Gali 2023. Tepuk tangan untuk bapak-bapak panitia yang sudah bekerja keras. Sebelum saya memaparkan visi misi saya, tentunya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Solihin. Lahir saya almarhum Mansur Ishak dan ibunda saya Samsuti. Saya beristri, istri saya Nani Mulyani, dan dikaruniai anak 6, 1 putri dan 5 putra. Alhamdulillah berkah punya anak banyak. Dulu peribahasa punya ya. Alhamdulillah Pak. Dengan hari ini tentunya acara visi misi di tanggal 24 nanti sudah mendekati, tinggal 1 minggu ke depan.
Cukang Gali akan diadakannya menempatkan aparatur desa yang berkualitas. B. Menetapkan uraian pekerjaan secara jelas kepada seluruh aparatur desa agar mengetahui akan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diamanahkan. C. Manajemen kualitas layanan publik secara cepat dan tepat. 2. Pembangunan yang merata di segala bidang. A. Infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dasar meliputi pembangunan sarana dan prasarana jalan, jembatan, perhubungan darat, perekonomian, serta infrastruktur pendukung lainnya dengan tetap memperhatikan ruang terbuka hijau berlandaskan tujuan pembangunan berkelanjutan. B. Peningkatan kualitas dan pengembangan generasi muda. Penyediaan sarana olahraga, balai latihan kerja, dan pemagangan untuk peningkatan keahlian melalui kerjasama antara pemerintahan desa dengan industri yang ada. Perusahaan-perusahaan yang ada di Desa Cukang Gali. Artinya saya akan berusaha keras bermusyawarah sosialisasi dengan baik dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Desa Cukang Gali. Itu Pak Guru. Yang kedua, undangan ke sekolahan. Ibu, maaf, emang saya belum pernah menjabat. Insya Allah apabila saya menjabat, sekolahan-sekolahan yang ada di Cukang Gali, undangan saya terima dengan baik. Dan Bapak, untuk kerohanian, insya Allah di Cukang Gali banyak guru ngaji, banyak pondok pesantren. Saya akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait untuk meningkatkan iman dan takwa untuk masyarakat Cukang Gali dan anak-anak Cukang Gali. Insya Allah mudah-mudahan bisa semua berjalan dengan lancar dan bagus untuk kita semua. Dan pertanyaan Ibu, prasarana sekolah, Bu, insya Allah saya ada di Dusun 1. Apapun permasalahan di sekolah, ayo kita bareng-bareng nanti ke depannya. Apa kekurangan dari sekolah, saya akan bertanggung jawab penuh untuk kemajuan desa, sekolah-sekolah yang ada di Cukang Gali. Itu saja. Dan jawaban satu lagi, sarana jalan, insya Allah dulu emang pernah ada jalan setapak yang sekarang sudah dibuat pabrik. Karena pabrik punya aturan tertentu, kita musyawarahkan bagaimana caranya semua bisa terwujud dengan baik untuk Cukang Gali yang lebih maju lagi. Itu saja jawaban saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kejadian di wilayah masing-masing. Dan kedua, sampah. Kita akan bersama dengan PU untuk sampah. Insya Allah di sana juga ada mobil-mobil sampah. Nanti kita akan bersama dengan beliau untuk mengurangi sampah yang ada di wilayah Cukang Gali. Itu saja. Pak Haji, pertanyaan tentang surat. Satu, apakah nilai per negara selama 78 tahun itu? Oh, Super Semar itu kenapa harus dijemput oleh jenderal? Ini wawasan nasional. Ya, artinya menurut saya pribadi, kenapa harus dijemput dengan jenderal? Untuk mengamankan surat yang dibawa oleh itu sendiri. Karena saya juga manusia yang harus banyak belajar. Apalagi wawasan saya kurang. Itu aja jawabannya Pak Haji. Terima kasih. Ya. Yang kedua, yang 78 tahun Indonesia merdeka. Dengan nomor urut 2, Bapak Acep, kita beri aplaus juga untuk Bapak Acep. 3, Bapak Andri Lesmana, kita beri aplaus. Yang keempat, Bapak Muhammad Yusri, kita beri aplaus. Inilah putra terbaik Cukang Gali yang ikut kontesti dalam Pilkades 2023. Siapapun yang terpilih nanti garis tangannya menjadi kepala desa, dialah pemimpin kita. Semoga amanah,
bertanggung jawab terhadap visi, misi dan program kerja yang telah mereka sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, karena Bapak Ibu sekalian, saya yakin banyak pertanyaan yang ingin ditanya oleh kandidat-kandidat ini, namun dibatasi oleh waktu. Nanti di saat momen kampanye terbuka, ini kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk memaparkan visi misi kembali secara gamblang. Terima kasih atas perhatian, maaf atas segala kekurangan. Saya Asnawi Mukhtar, mantan pendamping desa Kecamatan Curug tahun 2022. Sekarang sudah tidak bertugas lagi, namun diminta untuk menjadi moderator dan panelis karena saya asli orang Kota Tangerang. Saya netral, tidak berpihak kepada siapapun. Atas perhatiannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia PKDes, ya. Foto. Panitia ketua BPD. Yuk. Ada bela. Bergandeng tangan. Kita bergandeng tangan semua. Bergandeng tangan ke atas. Bergandeng tangan. Ya. Ayo bergandeng tangan. Ayo bergandeng tangan. Tunjukkan kerabat keluarga desa Cukang Gali. Merdeka. Habis ini masing-masing timnya di belakang. Kembali Pak. Masing-masing tim ke depan. Ya, selesai sudah rangkaian pemaparan visi misi calon kepala desa Cukang Gali tahun 2023. Kepada Bapak Ibu sekalian, kami mohon ketika biasa Pilkades di Kecamatan Curug ini yang relatif lebih kondusif ketimbang pilkades di wilayah lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi contoh buat pilkades di wilayah-wilayah lain. Ya, karena baru pertama saya lihat 4 calon kepala desa berbarengan ikut tes semuanya berbarengan. Saya baru ini nemuin di Pak, mari Pak. Ya, dari kesatuan mana Dan? Saya dari Polsek. Terkait dengan pengamanan visi dan misi kampanye calon kepala desa Cukang Gali, berapa personel yang turunkan? Untuk hari ini personel yang dilibatkan sejumlah 70 personel untuk pengamanan kegiatan visi dan misi calon kepala desa. Dari satuan mana aja Dan? Dari Polres, Polsek dan Koramil. Langsung itu. Terkait pengamanan ini Dan, langkah apa yang akan dilakukan Polsek Curug ke depannya Dan? Ya, kita tetap melakukan pengamanan ya. Besok dan lusa kan masih ada kegiatan kampanye juga di lokasi masing-masing calon. Kita tetap akan melaksanakan pengamanan seperti hari ini. Tentunya melibatkan unsur TNI Polri juga. Langkah selanjutnya Dan, harapannya Polri kapan? Ya, Langkah selanjutnya pengamanannya Pak? pengamanan sampai dengan masa pencoblosan nanti tanggal 24. Sampai hari hanya Dan ya? Hari hari, ya. Untuk mulai kemarin, mulai hari Minggu kemarin ya, personel kita juga sudah kita tempatkan untuk pengamanan logistik di kantor desa. Nah, gitu aja Dan ya, makasih Dan ya. Makasih Pak. Oke, makasih ya. Bisa memperkenalkan diri dengan Pak siapa? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gugun Gunawan, PLT Kepala Desa Cukang Gali. Desa Cukang Gali memang pada tahun ini yang sebentar lagi memang di bulan September dan di tanggal 24 ini akan menyelenggarakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan kepala desa atau Pilkades. Nah, dalam hal di kepemerintahan desa Cukang Gali, yang pasti secara prinsip kami atas nama pemerintahan kami mendukung terselenggaranya demokrasi ini dengan harapan kami yaitu lancar, adil, jujur, rahasia, dan kondusif lah. Itu yang kami harapkan. Pak, di acara visi dan misi calon kepala desa Cukang Gali ini kan itu melibatkan siapa aja Pak? Dan dari segi pengamanan dari kepolisian mana yang hadir Pak?
Adapun tahapan yang memang baru hari ini dan tadi siang ini kita sudah selesai tahapan memang pemaparan visi misi di dalam tahapan kampanye. Nah, dalam tahapan visi misi tersebut kami mengundang diantaranya pihak-pihak kecamatan, pihak TNI Polri, Binamas, Babinsa, Kapolsek, dan Ramil juga, dari Polres juga, dari kecamatan tentunya, dari tokoh pemuda, dari para calon dan tim-tim pemenangannya. Adapun panelis itu kami hadirkan juga memang dari tenaga pendamping desa. Itu saja sih yang kami persiapkan. Itu memang domainnya lebih ke panitia kan ya. Kami di pemerintahan desa hanya ikut memfasilitasi dan bekerja sama. Terus izin Pak Lurah, untuk anggaran itu apa? Untuk anggaran Pilkades ini sendiri berapa Anggaran Pilkades itu karena wilayah Cukanggali? Ya, yang saya tahu dari sejak dibentuknya atau ditetapkannya panitia Pilkades itu kan kita masih menggunakan sistem corona yang tentunya itu penyebaran TPS-TPS-nya di setiap RW. Nah, setelah dibentuk tim panitia itu Kepres pada sorenya itu turun itu ditutuplah COVID, Kepres tentang ditiadakan COVID. Nah, maka dari itu juga akhirnya pemerintah kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa atau DPMPD itu juga berubah dan mengerucutkan anggaran. Nah, akhirnya sekarang yang kami tahu anggaran kurang lebih di 200 juta. Jadi untuk desa Cukanggali itu Desa sendiri. Cukanggali itu sendiri. Pak, tadi kan di acara rapat visi dan misi calon kepala desa Cukanggali ada salah satu peserta yang menanyakan BUMDes, Pak. Iya, Gitu. Bisa Bapak jelaskan BUMDes desa Cukanggali itu? Memang, Diperkenalkan untuk apa aja, Pak? Ya, kami di desa Cukanggali juga memang perihal BUMDes itu sendiri memang BUMDes itu sudah ada sejak kurang lebih di tahun 2019 pada saat corona waktu itu. Iya. Karena memang pada saat itu corona dan ketetapan atau payung hukumnya dari BUMDes itu sendiri sedang dalam proses, maka akhirnya kita anggarkan di tahun 2022 di tahun kemarin itu kita sasarannya lebih ke taman main dan kolam pancing gitu. Izin Pak Lurah, untuk anggaran BUMDes sendiri apa 100% dari anggaran dana desa apa dari bantuan yang lain? Itu kami Dari alokasikan sementara baru hanya dari dana desa. Oh gitu. Jadi dinas terkait belum ya? Belum ada memang. Oh, siap. Harapan Bapak, Pak, ini kan sebentar lagi tanggal 24 September akan dilaksanakan pemilihan kepala desa, Pak. Harapan Bapak sebagai PLT kepala desa Cukanggali apa, Pak, untuk para calon-calon, Pak? Untuk kedepannya. Khususnya saya sebagai PLT kepala desa Cukanggali berharap kepada keempat masing-masing para calon, semoga visi dan misi yang keempat calon ini usung ya sesuai dengan realisasi nantinya ketika memang terpilih, realisasi yang akan di APBD-kan dan akan di RKP-kan sehingga pada saat akhir masa jabatan itu direalisasikan dan dibukukan atau dilaporkan sesuai akhir masa jabatan itu sendiri, terutama visi misi itu yang saya harapkan. Menurut Pak Lurah sendiri untuk pemilihan di desa Cukanggali ini kondisinya seperti yang saat ini gimana? Jadi kondisi desa Cukanggali juga memang tentunya dari tahun ke tahun secara sejarah, secara riwayat maupun secara histori, terutama di pemilihan kepala desa ini memang dari tahun ke tahun alhamdulillah tetap kondusif dan memang tidak ada rusuh atau chaos lah gitu kan. Nah, cuman karena memang dari keempat calon ini di tahun ini, karena memang dianggap keempat-empatnya ini orang-orang terdekat, nah itu yang dikhawatirkan. Jadi dijadikanlah zona merah. Tapi tanggapan itu kami tepis lah bersama-sama dengan keempat masing-masing para calon. Siap. Oke, makasih. Oke, dari total keseluruhan Pak, di sini kan ada 4 calon. Dari total DPT. untuk desa Cukanggali itu sendiri, itu total DPT-nya ada berapa? Dan mengenai masalah TPS, itu ada berapa TPS dan titik-titik TPS ditempatkan di mana saja, Pak? Oke. Dari hak suara yang diperoleh dari hasil DPS melalui DPT itu yang berhak nantinya memilih atau mencoblos di pemilihan kepala desa Cukanggali itu total ada 8.814 suara yang nantinya akan ikut mencoblos. Nah, adapun nanti TPS itu akan kami adakan di satu tempat, yaitu sebelah Stadion Mini. Kebetulan
di belakang kantor desa Cukanggali. Dan kebetulan stadion mini ini juga ada di desa kami. Itu sih. Total ada berapa TPS, Pak? Total kurang lebih, bukan kurang lebih. Total akan kita adakan 5 TPS. 5 TPS ya. TPS. Oke. Dari kalau jumlah Dari total. jumlah 8.814 dibagi pilih itu. Jadi total di sini ada berapa dusun, berapa RW dan berapa RT, Pak, totalnya? Nah, kalau misalnya dari monografi Desa Cukanggali sesuai SOTK, Desa Cukanggali juga kita mempunyai 4 dusun. 4 dusun, 39 RT dan 13 RW. Nah, adapun TPS, kenapa kami buat 5 bukannya 4? Karena memang secara dusun 4. Nah, itu kami buat atas dasar keadilan dan kesetaraan nanti ketika memang dari keempat TPS ini memang misalnya ada hasil rata. Nah, nanti kan masih ada tuh 1 TPS lagi memang. Itu. Dan cara kerjanya juga tidak kalau kata bahasa Cukanggali mah patunggu-tunggu, Bang. Gitu. Tidak patunggu-tunggu. Oke, Terima kasih, kalau gitu. Bu. Terima kasih atas informasinya, Pak Lurah. Oke, sama-sama. Cukup sekian. Sama-sama. Terima kasih.